Pergi berlayar membawa perahu, angin bertiup dari arah selatan. Ke gereja, rajin tak pernah jemu, tapi kasih di rumah hilang perlahan. Bagaimanakah kita bisa rajin beribadah namun rumah tangga berantakan? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Ada satu kenyataan pahit yang sering terjadi, tapi jarang sekali dibicarakan secara jujur. Banyak orang Kristen rajin ke gereja, tidak pernah absen kebaktian, ke gereja pakai baju terbaik, wajah senyum, Alkitab di tangan, menyanyi dengan penuh semangat, hati seolah penuh sukacita, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan dengan serius, juga mulut gemar mengucapkan haleluya. Semuanya terlihat rohani, tapi ketika pulang ke rumah suasana berubah, hati penuh emosi dan mudah marah. Kata-kata kasar dan tajam keluar tanpa disadari. Di gereja terlihat damai, tapi di rumah diisi dengan pertengkaran dan saling melukai. Di gereja kita tampak sabar, rohani, dan semangat melayani, tapi di dalam rumah hubungan terasa dingin, keluarga berantakan. Berantakan dalam arti tidak ada damai dan ketenangan dalam rumah. Suami dan istri hidup seperti dua orang asing, anak-anak merasa tidak dimengerti, percakapan penuh ketegangan. Dan terkadang luka disimpan bertahun-tahun. Yang lebih menyedihkan lagi adalah kita bisa sangat rohani di luar, tapi sangat menyakitkan bagi orang yang paling dekat dengan kita. Orang lain melihat kita sebagai orang baik, tapi keluarga kita merasakan sisi yang berbeda. Hampir tidak pernah berbicara dengan lembut satu sama lain. Kadang kita begitu sibuk menjadi rohani di luar rumah, sampai kita lupa menjadi manusia yang penuh kasih di dalam rumah. Kita sibuk pelayanan, latihan paduan suara, rapat pelayanan, kegiatan gereja, dan semua itu baik. Tapi tanpa kita sadari, anak kita mulai merasa jauh, pasangan kita mulai merasa tidak diperhatikan, rumah kita perlahan kehilangan kehangatan, dan kita melayani Tuhan di luar, tapi orang yang paling dekat dengan kita justru merasa tidak dikasihi. Mengapa ini bisa terjadi? Alasan yang pertama adalah terlalu mengutamakan penampilan rohani, bukan transformasi. Terlihat baik dan rohani hanya menjadi topeng, bukan inti kehidupan. Selanjutnya, pelayanan lebih diutamakan dari keluarga. Kemudian tidak membawa Tuhan ke dalam rumah. Selanjutnya, luka yang lama tidak diselesaikan seperti dendam, sakit hati, kekecewaan disimpan bertahun-tahun. Ibadah jalan terus tapi hubungan tidak pernah sembuh. Nah, apa dampak negatifnya? Yang pertama, anak-anak menjadi bingung. Mereka melihat dua kehidupan. Orang tua sangat rohani di gereja, namun berbeda jauh bila di dalam rumah terhadap anggota keluarga sendiri. Hal ini bisa membuat anak-anak menjauh dari iman. Kemudian rumah kehilangan damai sejahtera. Tidak ada sukacita, hanya rutinitas. Selanjutnya kesaksian menjadi tidak berkuasa. Orang lain yang melihat akan berkata, katanya dekat dengan Tuhan, tapi keluarga justru berantakan. Selanjutnya iman menjadi dangkal karena tidak dipraktikkan dalam kehidupan nyata, khususnya dalam keluarga. Jika iman kita tidak terlihat di rumah, maka ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Karena sebenarnya tempat pertama di mana iman kita diuji bukanlah di gereja, tetapi di rumah. Bukan di depan jemaat, tetapi di depan pasangan. Bukan di mimbar, tetapi di meja makan. Banyak orang bisa sabar dengan orang lain, tetapi tidak sabar dengan keluarganya sendiri. Banyak orang bisa berkata lembut kepada orang lain, tetapi selalu berbicara kasar kepada orang rumah. Mengapa ini bisa terjadi? Karena kadang-kadang kita lebih sibuk terlihat rohani daripada benar-benar berubah. Kita belajar firman Tuhan, tapi tidak membiarkan firman itu mengubah hati kita. Kita melayani Tuhan, tapi lupa melayani keluarga kita. Kita berdoa di gereja, tapi jarang berdoa bersama di rumah. Bila ini terjadi, apa langkah untuk memperbaikinya? Yang pertama, mulailah dari hati, bukan aktivitas atau rutinitas. Minta Tuhan di dalam doa yang sungguh untuk mengubah hati. Yang kedua, jadikan rumah sebagai tempat hadirnya Tuhan. Ajak keluarga berdoa dan membaca firman Tuhan bersama. Yang ketiga, perbaiki komunikasi. Kurangi kata-kata kasar, belajar mendengar, dan berbicaralah dengan lembut dan penuh kasih. Yang keempat, nyatakan kasih dan perhatian serta belajar sabar bila terjadi masalah.
Yang kelima, selesaikan luka, jangan dipendam. Belajarlah mengampuni, mengakui kesalahan, dan meminta maaf. Hal ini bisa menyembuhkan hubungan. Yang keenam, prioritaskan keluarga. Ibadah di gereja dan pelayanan itu penting, tapi keluarga adalah kebun anggur Tuhan yang pertama dan terdekat. Keluarga adalah tanggung jawab utama. Alkitab dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 memberikan nasihat. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih dan pelayanan kita kepada Tuhan harus terlebih dahulu nyata di dalam rumah tangga kita. Itulah sebabnya 1 Timotius 3 ayat 5 katakan, jika seseorang tidak tahu mengatur rumah tangganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Sebagai kesimpulan, ada satu kesalahan yang sering terjadi, yaitu kita berpikir pelayanan di gereja lebih penting daripada keluarga. Padahal sebenarnya, keluarga adalah pelayanan pertama yang Tuhan berikan kepada kita. Rumah adalah cermin iman yang sebenarnya. Kalau kita ingin tahu seberapa nyata iman kita, lihatlah bagaimana kita hidup dengan keluarga kita. Apakah ada kasih? Apakah ada kesabaran? Apakah ada pengampunan? Atau justru ada kemarahan, luka, dan jarak? Percuma rajin ke gereja bila di rumah kehilangan kasih. Iman yang sejati terlihat ketika kita bersikap lembut kepada pasangan, ketika kita sabar kepada anak, dan ketika kita memilih mengampuni daripada menyimpan dendam. Tetapi kabar baiknya adalah jika rumah kita sedang berantakan, itu bukan akhir dari segalanya. Tuhan meminta kita untuk membuat satu langkah kecil, berdoa agar Tuhan mengubahkan hati, mengakui kesalahan dan meminta maaf, dan mulailah menyatakan kasih, kesabaran, kelembutan, dan pengampunan. Pemulihan keluarga dimulai dari satu hati yang mau merendahkan diri. Mulailah untuk bukan jadi rohani di luar, tapi di dalam rumah. Hadirkan Tuhan dan bangun altar keluarga setiap hari, maka damai sejahtera akan mulai bertumbuh dan kasih akan memulihkan sehingga berkat dan kebahagiaan dirasakan semua anggota keluarga. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam Kapas.